Assalamualaikum anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Bu Wiwi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu semangat, dan selalu berusaha menjadi anak-anak berprestasi yang dicintai Allah. Sudah siap belajar hari ini? Saya yakin pasti siap. Hari ini kita akan belajar KD3 dan KD4, yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Ini masih ada di materi bab 1. Apa yang akan kita dapatkan dengan belajar di hari ini? Yang pertama, kita akan mampu membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 sesuai kaidah tajwid. Kemudian yang kedua, kita dapat menganalisis Quran Surat Al-Hujurat 10 dan 12. Dan yang terakhir, kita mampu menjelaskan asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Hujurat 10 dan ayat 12. Baiklah, mari kita mulai dengan membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk kita saling menjaga ukhuwah atau saling menjaga persaudaraan. Kemudian yang kedua, perintah kita untuk bertakwa supaya kita mendapat rahmat dari Allah. Kalau rahmat Allah sudah ada pada kita, maka apapun yang akan kita minta, insya Allah akan mudah diijabah oleh Allah. Selanjutnya, kita belajar mengidentifikasi tajwid pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Perhatikan tulisan yang dilingkari. Yang pertama, pada kata inna. Inna ini nunnya bertasdid, maka dibaca hunna atau dengung. Inna. Kemudian lingkaran yang kedua, ini ada huruf al. Alnya dibaca jelas. Innamal. Jadi alnya terdengar. Ini namanya izhar komariya. Kemudian lingkaran yang kedua itu al-mu'minuna pada kata nuna. Dibaca atau hukum bacaannya ini mat tobi'i, artinya dibaca panjang. Kalau ada wawu sukun sebelumnya dhammah, ini namanya mat tobi'i. Atau ada alif sebelumnya fathah, ini juga mat tabi'i. Ada juga ya sukun sebelumnya kasroh, itu juga mat tabi'i. Jadi huruf mat itu ada 3, yaitu alif, ya, dan waw. Kemudian yang keempat, ada tanwin bertemu dengan fa. Ikhwatun fa aslihu. Tanwin bertemu fa, ini cara membacanya adalah samar. Hukum bacaannya namanya ikhfa hakiki. Lingkaran yang kelima pada kata fa aslihu. Hu ini dibaca
mat tabi'i seperti tadi ada waw sukun sebelumnya dhamma. Kemudian yang terakhir, lingkaran yang terakhir, la'allakum turhamun. Ada mim sukun bertemu dengan ta. Ini namanya izhar syafawi. Cara membacanya yaitu dengan dibaca jelas. La'allakum turhamun. Tidak boleh dibaca la'allakum turhamun. Yang benar la'allakum turhamun. Itu tajwid yang ada pada Quran surat Al-Hujurat. Setelah kita belajar mengenai tajwid pada Quran surat Al-Hujurat ayat 10, selanjutnya kita belajar tentang asbabun nuzul Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, asbabun nuzul itu apa? Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab diturunkannya ayat atau asal mula kenapa ayat ini kemudian turun, cerita awal mulanya. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, Anas radhiyallahu an berkata, dikatakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sebaiknya baginda menemui Abdullah bin Ubay. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menemuinya dengan menunggang keledai. Sedangkan kaum muslim berangkat bersama beliau dengan berjalan kaki melintasi tanah yang tandus. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menemuinya, ia berkata, menjauhlah dariku, demi Allah bau keledaimu menggangguku. Maka berkatalah seseorang dari kaum Ansor di antara mereka, demi Allah sesungguhnya keledai Rasulullah lebih baik daripada kamu. Maka seseorang dari kaumnya marah demi membela Abdullah bin Ubay dan ia mencelanya, sehingga marahlah setiap orang dari masing-masing kelompok. Saat itu, kedua kelompok saling memukul dengan pelepah kurma, tangan, dan sandal. Kemudian sampai kepada kami bahwa telah turun ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, jika dua kelompok dari kaum muslimin berperang, maka damaikanlah keduanya. Nah, itulah asbabun nuzulnya dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Selanjutnya kita belajar Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Jika yang ayat 10 masih belum paham, silahkan bisa bertanya lewat kolom komentar. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahmun akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?
tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha penerima taubat dan maha penyayang. Nah, ini sudah jelas ayat ini melarang kita untuk berprasangka, tentunya berprasangka yang buruk. Kemudian dilarang untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Dilarang untuk menggunjing, karena perbuatan yang seperti itu sama halnya dengan kita memakan daging saudara kita sendiri. Ini merupakan contoh gambar animasi yang merupakan gambaran dari isi Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dua gambar ini merupakan contoh dari perilaku yang harus dihindari, yang harus dijauhi sesuai dengan pesan dari Quran Surat Al-Hujurat. Gambar yang pertama, ada 3 anak. Yang pertama, anak ini anak yang gemuk, 2 orang di belakangnya saling mengejek atau saling ngerasani, mengolok-olok. Kemudian gambar yang kedua, ada seorang anak perempuan yang berhijab, malah diolok sama 2 temannya dengan berkata, "Ele pakai kerudung pada saat Ramadan saja, buat apa?" katanya. Nah, 2 gambar ini merupakan perbuatan yang harus dijauhi. Kenapa? Karena dalam Quran Surat Al-Hujurat, orang yang berbuat demikian itu sama halnya dengan kita memakan daging saudara kita yang sudah mati. Bukankah itu menjijikkan? Nah, kalau tahu menjijikkan, maka janganlah lagi mulai sekarang mengolok-olok teman, berprasangka. Selanjutnya adalah sekarang asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 2. Nah, sampai di sini pertemuan kita kali ini.